kampusnya itu menjadi kampus yang akan menuju persiapan ekonomi keuangan digital. Iya Pak ya, tapi UMKM-nya loh Pak, bukan perusahaan besar. Jadi UMKM go digital dengan UNS. Nah itu harapan saya gitu Pak yang pertama. Nah yang kedua Pak, kalau bicara masalah target itu kan ada yang namanya employer reputation juga Pak. Karena eh, setelah 2 tahun apa namanya kita lulus kuliah harus 90% itu mendapatkan pekerjaan kan gitu Pak. Nah, itu kalau UNS nggak bisa kan berarti dia nggak bisa jadi 500 dunia kan Pak. Nah, itu yang maksud saya sekarang saya makanya ini di gambar saya ini Pak ada tulisan Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa mewadahi dialog yang jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk Mangayu Bagyo Desnatalis ke-45 Universitas 11 Maret Surakarta. Dan antara lain sekarang saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnus yang sangat dibanggakan oleh alma maternya, Bapak Doni Primanto Yuwono, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya. Jadi, salam sehat buat semua. Iya. Ternyata Bapak pernah tugas di Semarang ya? Pernah Pak. Iya. Saya juga lama waktu itu, saya mungkin juga sedang di Semarang waktu itu. Oh, sama ya 2004 lah Pak. Iya betul, iya. Pak Doni, saat ini kan sistem keuangan digital kan kelihatannya makin menjadi alternatif yang makin lama makin masif ya Pak. Nah apalagi di era pandemi ini, proporsinya sudah berapa persen ini sistem keuangan digital di Indonesia ini, dan bagaimana kira-kira masa depannya? Iya Pak Bambang, jadi memang dalam kondisi pandemi ini kan pasti harus ada terobosan ya Pak Bambang ya. Kalau kita bilang game changernya itu ya vaksin Pak, ya kan. Kalau nggak ada vaksin, karena ekonomi Indonesia ini kan sebagian besar hampir 60% itu didorong oleh konsumsi. Ya kan. Nah sehingga kalau mobilitas masyarakat Indonesia itu nggak bergerak, ya sudah pasti ekonomi Indonesia nggak akan bisa pulih, Pak. Jadi memang game changernya mobilitas. Nah, kalau mobilitas itu kan interaksi, Pak. Nah, karena interaksi ya udah pasti selama game changernya vaksin belum ada ya pasti tidak ada interaksi. Nah, itu blessingnya, ya kan? Blessingnya selain kita perlu stimulus fiskal, moneter dan lain sebagainya, ternyata blessingnya ekonomi keuangan digital, Pak. Karena dia kan istilahnya anak-anak muda itu TTM, tanpa tatap muka, Pak. Nah, bukan teman-teman mesra ya, Pak. Nah, ini jadi blessing menurut saya. Jadi artinya dari sisi apa transaksi, walaupun memang terus terang transaksi turun ya, karena menengah ke bawah dia penghasilannya turun kan gitu ya Pak. Karena sebagian besar kan apa namanya informal, pengusaha informal ya. Orang tidak ada yang bertransaksi. Nah, oleh karena itu kalau yang di menengah ke bawah kan ada perlindungan sosial ya Pak dari pemerintah. Itu apa namanya cukup besar lah APBN-nya. Nah, kalau menengah ke atas itu tabungannya meningkat.
tapi dia masih iya Pak. Dana pihak tiganya itu sampai hampir lebih dari 12%, tapi kreditnya minus. Nah, ini kan memang menunjukkan ada potensi, tapi ya masyarakat belum mau melakukan transaksi. Tapi ketika kita melihat transaksi melalui digital ya Pak, itu baik e-commerce ya Pak ya, kemudian dari berbagai macam transaksi itu sudah cukup meningkat Pak, hampir hampir lebih 2 kalinya ya. Walaupun proporsinya belum sampai 20% dari total ya Pak ya. Nah, tapi artinya kondisi ini cukup membantu bahwa ekonomi digital ini cukup membantu. Oleh karena itu tidak hanya fintech Pak, sekarang banking kan juga sudah ada digital banking. Nah, jadi Bank Indonesia itu maunya supaya ada interlink Pak, jangan saling membunuh gitu. Nah, antara banking dengan fintech itu dia bergabung. Nah, ini nih yang kita juga sudah punya blueprint sistem pembayaran di Indonesia. Jadi kita terus mendorong ekonomi digital ini karena setelah survei itu cukup menarik, surveinya masyarakat Indonesia itu kalau pandemi sudah selesai, apakah Anda tetap ingin bertransaksi seperti sekarang ini? Ternyata 93% merasa nyaman, Pak. Jadi artinya digital sudah menjadi keniscayaan, kira-kira gitu, Pak Bambang. Betul Pak. Istilah saya blessing lah, mempercepat. Jadi memang mau nggak mau ini semua sektor Pak. Nah, kalau di Solo ini penting Pak, karena UMKM kan. Nah, berarti UMKM go digital. Makanya nanti kita bicara UNS itu harus ada di situ Pak. Ya. Pak, kalau dikaitkan dengan apa Pak, cryptocurrency itu apa kaitannya Pak dengan apa currency dari luar itu? Iya Pak, jadi nanti nanti itu gini Pak, jadi eh, karena konsep digital ekonomi itu tadi ya, seperti cryptocurrency, Bitcoin, segala macam ya Pak ya. Nah, itu kan dikeluarkan oleh swasta lah kira-kira ya Pak. Nah, dikeluarkan oleh swasta yang notabene memang kita jaminannya apa kan nggak jelas ya. Nah, sama lah kalau kalau dulu tuh barter ya orang barang dengan barang. Kemudian central bank mengeluarkan dengan apa namanya jaminan emas, ya kan? Sekarang mengeluarkan uang dengan jaminan growth ekonomi kan kira-kira gitu Pak ya. Nah, ke depan ya nanti sebaiknya malah Bank Indonesia juga atau central bank di dunia sudah mulai mengeluarkan Pak, berpikir Pak, yang namanya central bank digital currency Pak, CBDC namanya Pak. Jadi ini sedang dipelajari. Nah, jadi nantinya akhirnya uang itu adalah digital Pak. Nah, tapi ini masih dalam proses Pak Bambang. Nah, ini kan kita sering Pak kalau ada hal yang baru, ada yang tertarik, ada yang memanfaatkan kesempatan, tapi juga ada yang apa ya, yang tertipu. Itu gimana Betul. caranya menghindari Pak? Ya itu Pak. Jadi memang harus ya itu tadi Pak. Sebenarnya secara prinsip Bank Indonesia melarang semua Pak. Masih melarang. Baik cryptocurrency, Bitcoin, karena itu secara legal dan secara apa ya Pak, prudennya itu prudennya atau ininya kehati-hatiannya belum ada Pak. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu ya nggak ada yang backup kan gitu. Kalau uang uang rupiah kan yang backup negara gitu lah Pak, kira-kira gitu. Dan ini gerakannya di masyarakat masif sekali, aktif sekali mereka melakukan pemasaran itu. Betul Pak, karena mereka melihat ini sebagai komoditi Pak, bukan sebagai alat tukar. Kalau sebagai alat tukar kan undang-undang mata uang harus tetap rupiah. Iya. Pak Doni, Iya. ini kan menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan. Jadi akhirnya ada apa badan dunia ya, bank apa tadi, Bank sentral seluruh bank dunia. sentral yang dibentuk apa negara-negara ini untuk mengawasi lalu lintas Sistem pembayaran ya. sistem pembayaran digital itu. Nah, Bapak sendiri kan sudah pengalaman bertugas di beberapa mewakili BI di luar negeri. Nah, ini sebenarnya apa Pak tugas ini perwakilan-perwakilan BI itu? Iya. Nah, jadi gini Pak Bambang. Jadi memang kebetulan biasanya kalau kalau komersial bank dia punya cabang juga ya. Kalau misalnya Mandiri, BNI ada di Hong Kong, ada di Jepang, Tokyo dan lain sebagainya. Nah, kalau kalau mereka
semata-mata karena untuk transaksi dagang ya Pak, ekspor impor, buka LC, nasabahnya yang sama misalnya. Kalau central bank agak berbeda Pak, karena kalau central bank itu pada prinsipnya dia ada kantor yang namanya representative office di seluruh dunia. Nah, contohnya kalau di BI kebetulan ada 5 negara Pak Bambang. Yang ada adalah di negara-negara di pusat dunia sih, Singapura, Tokyo, London, New York, dan yang terbaru adalah Beijing. Karena kita lihat transaksi ekonominya dengan Indonesia cukup banyak sekarang. Nah, kalau kami Pak ya, Pak Bambang di Bank Indonesia itu tugasnya tuh pada prinsipnya paling enggak ada 3 atau 4. Yang pertama gini Pak Bambang, kan kita punya cadangan devisa Pak Bambang. Cadangan devisa kita tuh sekarang sekitar 130 miliar US dollar. Nah, kita punya sub dealing room cadangan devisa di kantor-kantor itu Pak. Itu yang pertama tugas kita. Karena apa? Karena kan gini Pak, ceritanya kalau pasar itu kan New York buka, Indonesia masih tutup. Nah, ketika rupiah melemah Pak, misalnya melemah ya, kalau melemah itu kan berarti kita harus masuk intervensi untuk jual dolar supaya rupiah itu bisa naik kan gitu ya Pak. Tapi kan Indonesia tutup Pak. Nah oleh karena itu kantor perwakilan yang di New York, di Tokyo, mereka yang melakukan transaksi Pak Bambang. Nah itulah adalah salah satu tugasnya. Nah yang kedua tugasnya itu kalau kita bilang itu sebagai market intelligence ya Pak. Nah market intelligence itu apa yang terjadi di dunia sana Pak, di negara-negara itu. Sebagai contoh gini Pak, sekarang ini kita harus tahu Pak, kantor kita di New York, kalau Joe Biden itu dia akan mengeluarkan stimulus fiskal sekitar 1,9 triliun US dollar. Nah, stimulus fiskalnya naik, jadi pokoknya ekonomi dia akan didorong ya, gitu Pak ya. Nah, sekarang ini kan dia suku bunga dia kan rendah Pak. Kalau nanti suku bunganya nanti naik, stimulusnya naik. Nah, itu kita harus tahu lebih awal Pak, karena impact-nya apa Pak? Surat berharga mereka yang kita sebut sebagai US Treasury, ya, US Treasury, itu yield-nya akan naik Pak, atau yield-nya akan naik ya. Jadi itu uang-uang dolar yang ada di emerging market termasuk Indonesia itu keluar Pak, keluar masuk ke Amerika kan Pak. Nah akibatnya apa Pak? Itu outflow di Indonesia. Jadi uang-uang itu outflow yang tadinya dibelikan di surat berharga negara jadinya keluar dan akan menekan rupiah. Nah, itu salah satu tugas dari teman-teman kita yang ada di sana. Nah, yang ketiga tuh yang menarik hubungan dagang, Pak. Kita punya yang namanya RIRU dan GIRU. Itu Investor Relation Unit. Jadi misalnya kalau Jawa Tengah punya produk apa atau dia punya infrastruktur apa yang harus dijual, dicarikan investor. Nah itu kantor perwakilan itu akan bikin Indonesia Investment Forum Pak di London, di Tokyo, di Singapura gitu kira-kira gitu. Nah ini yang apa namanya salah satu tugasnya lah Pak. Kira-kira gitulah Pak, gambaran besarnya tugas saya dulu itu Pak tahun 2005 Pak. Pertanyaan bisa tepat bisa enggak, ini kan common sense di publik aja. Pak, rasanya itu kalau Indonesia mau buka cabang bank komersial di luar negeri kan susah. Tapi sebaliknya kok kelihatannya kalau bank asing ke Indonesia lebih mudah. Itu gimana Pak? Itu nanyanya sama Pak Wimbo Santoso. Tapi Pak Wimbo, tapi nggak apa-apa karena kewenangannya sekarang kan ada di Pak Wimbo. Tapi itu reciprocal Pak. Jadi sekarang kita berupaya kalau bank buka di sini ya kita bisa buka di sana. Contohnya kemarin kan Korea Pak. Kita akhirnya reciprocal kita buka BNI cabang Korea. Nah ini ada beberapa yang tapi memang Pak Bambang memang kalau di banking ini paling liberal itu. Jadi ini kesan di masyarakat kan semacam itu Pak. Nah kemudian juga ini pertanyaan apa yang terasa di masyarakat aja.
sekarang kan orang merasakan apa ya, fraud atau apa ya, penyimpangan-penyimpangan di institusi keuangan, perbankan, asuransi dan sebagainya. Itu kan kelihatannya kok makin meningkat. Nah, apakah ini ada dampak itu ketika ada dua institusi, ada BI, ada OJK, itu yang menyebabkan seolah-olah kayak siapa ini yang harus fokus mengawasi itu? Gimana kalau menurut Pak Doni? Iya, iya. Ya, orang OJK, orang BI juga, Pak. Jadi alhamdulillah lah ini kan apa namanya yang di OJK orang UNS juga, yang di BI orang UNS juga kan gitu. Biasanya Ya, diselesaikan wedangan gitu. Tapi tapi memang jadi memang prinsipnya gini kan sejak tahun 99 memang sejak itu kan sudah diamanatkan lah bahwa pengawasan bank yang sifatnya mikro dipindah ke OJK, Pak. Jadi praktis diberikan waktu dan full pindah tuh 2013, Pak. Ya, jadi ya sejak 2013 itu sebenarnya sudah very clear, Pak, bahwa yang mikro itu adalah urusannya OJK, Pak. Jadi kita kita Bank Indonesia tidak lagi mengurus apa namanya pengawasan bank ya. Dulu kan hanya pengawasan bank ya, Pak. Karena asuransi, pasar modal itu kan ada di Bapepam, pasar modal, asuransi ada di Kementerian Keuangan. Nah, sekarang itu adalah kewenangan penuhnya Pak Wimbo, Pak. Jadi sejak 2013 itu baik bank, kemudian asuransi, pasar modal ya dijadikan satu dan lembaga keuangan non bank juga. Nah, jadi memang secara clear kita tidak lagi ngawasin, Pak. Cuma memang kita tetap mengawasin secara makro, Pak Bambang. Jadi saat ini Bank Indonesia kan tugas utamanya tetap, Pak, jadi kebijakan stabilitas nilai rupiah ya, Pak ya, baik terhadap barang inflasi maupun terhadap nilai mata uang lain atau kita sebut sering masyarakat awam bilang kurs. Nah, yang kedua itu tugas kita, Pak, menyelenggarakan sistem pembayaran yang lancar. Nah, ini yang bedanya di situ, Pak. Jadi yang Pak Bambang tadi bilang kalau kartu kredit bermasalah itu datangnya ke bank atau ke BI? Ke BI, Pak. Nah, bukan ke bank. Nah, jadi kalau bukan ke OJK. Karena kalau OJK itu kalau kreditnya bermasalah harus diawasi itu urusannya siapa? Urusannya OJK. Jadi sekarang ini produk-produk yang ada di bank, Pak, yang ada kaitannya dengan sistem pembayaran atau payment system itu kewenangannya di BI, Pak. Nah, jadi itu bedanya di situ. Jadi memang yang kalau pengawasan lembaganya nggak confuse, Pak. Jadi kalau pengawasan mikro yang agak confuse itu kan produk dari payment system, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kartu debit, ATM, uang elektronik, ya kan Pak, yang sekarang lagi Pak Bambang juga keris gitu ya, Pak ya, Q apa, quick response code Indonesian Standard itu ya BI, Pak, bukan OJK. Jadi Kan ini kalau ada masalah kredit ya, ada nasabah dan sebagainya, kan selalu istilahnya BI checking. Kita lihat BI checkingnya dulu, BI Pak. checking. Apa itu? Nah, sekarang udah pindah tuh BI checking, Pak. Jadi namanya Slick. Sekarang Slick. Jadi BI checking itu kan gini, Pak. BI checking itu ngecek si nasabah. Kan memang BI punya server tuh, Pak, BI checking. Kalau dia apa transaksinya apa ada eh, apa namanya tidak bisa memenuhi masuk daftar hitam, masuk BI checking. Nah, sekarang udah dipindah tuh, Pak, ke OJK Slick namanya. Jadi Namanya tetap, Pak, ini. Orang perbankan sendiri masih ngomongnya seperti itu. iya ya, tapi harusnya bukan gitu. Eh, Harusnya OJK Slick tuh, Pak, namanya. Jadi Bukan ini BI yang checking lagi. kalau orang yang nggak paham kan suka bingung ini katanya Iya, OJK, iya. tapi kenapa namanya masih itu, gitu. Iya, betul betul. Baik, Pak, ini juga yang apa, orang yang lama di Jawa Tengah gitu ya, itu selalu mendapat apa berita ini benar apa enggak, katanya Solo itu apa Pak, intensitas atau Heeh, transaksi keuangannya itu heeh. paling besar. Saya nggak tahu paling besar di Jawa Tengah atau paling besar di Indonesia, saya juga tidak tahu. Bagaimana Bapak yang juga lama di UNS mungkin merasakan juga? Iya, iya, iya. Saya alhamdulillah pernah, saya tuh kan kalau kuliah ya nggak tahu kalau Solo itu besar atau enggak, Pak. Jadi memang
eh, saya tuh menyadari ketika saya menjadi pemimpin di situ, Pak, tahun 2010 sampai sekitar tahun 2012. Saya baru sadar bahwa ekonomi Solo itu cukup besar kan gitu ya. Nah, memang kalau dari sudut PDRB Pak ya, produk domestik regional bruto, memang terbesar sih Jakarta ya Pak ya. Nomor dua itu adalah Jawa Timur. Nah, nomor tiga adalah Jawa Barat dan nomor empat adalah Jawa Tengah. Di mana Jawa Tengah itu sekarang sedang mendekati Jawa Barat karena apa share secara keseluruhannya Jawa Tengah terhadap nasional itu sekitar 12%, Pak. Cukup besar, tidak jauh beda dengan Jawa Barat. Makanya sekarang itu kan seperti uh, terjadi perlombaan nih, Pak ya. Sebagian besar merealokasi pabriknya pindah ke Kendal, Batang, dari Kerawang karena Kerawang UMR-nya mahal dan lain sebagainya. Jadi memang Jawa Tengah ini memang sekarang benar-benar bersaing dengan Jawa Barat, Pak. Tapi intinya Jawa Barat Jawa Tengah itu on the track untuk share-nya di nasional. Nah, kalau melihat bagaimana di Solo pertanyaannya kan gitu. Nah, Solo itu adalah kota terbesar yang kontribusinya terbesar di Jawa Tengah, Pak. Sekitar 10% dari total yang 11 tadi, Pak. Nah, jadi memang menurut saya Solo tuh sebagai kota madya gitu, Pak ya, atau Solo Raya itu menurut saya itu sekelas provinsi, Pak. Jadi kalau bahkan di Bank Indonesia ya, Pak, ini mau cerita aja, Pak. Kalau Solo itu kan kami itu kan punya 46 kantor ya, Pak. 34 provinsi, 12 kabupaten kota. Ya, Pak ya. Nah, tapi di antara 12 kabupaten kota itu kalau kami bilang kelasnya kelas D. Nah, tapi Solo itu kelas C, Pak, sama dengan provinsi lain yang ada di beberapa kota di Sumatera, Kalimantan. Nah, memang kalau kelas A itu, Pak, hanya beberapa ya, Pak. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Pak ya. Kemudian ada Bali gitu ya, Pak. Tapi Solo itu sudah sekelas provinsi Bengkulu, provinsi Kalimantan Utara malah lebih tinggi sedikit. Jadi artinya walaupun dari sisi kota dia kota madya, tapi share-nya atau kontribusinya terhadap ekonomi Solo tinggi, Pak. Karena apa? Karena di sana itu ada industri pengolahan yang besar loh, Pak. Itu tekstil, ya Pak ya, tekstil itu kan termasuk yang dominan. Nah, apa namanya? Selain tekstil juga furniture, Pak, itu juga cukup besar. Furniture tuh kemudian yang kerajinan kulit, ya Pak ya. Nah, ini nih industri-industri itu yang termasuk industri makanan minuman ya Pak. 3 pilar gitu-gitu ya Pak ya. Nah, ini ada di tiga pilar juga ada di Solo dan bosnya juga anak ekonomi UNS juga tuh Pak. Iya Pak. Si Mas Budi. Iya, jadi eh, common sense bahwa Solo ini kelihatannya transaksi keuangannya tinggi itu benar ya Pak. Jadi Benar walaupun Pak. tidak mungkin tidak sebesar seperti sangat besar gitu, tapi itu benar. Nah, yang masuk jadi pertanyaan itu apakah betul karena itu banyak kegiatan bisnis di Solo atau karena pemilik-pemilik transaksi besar itu ada di Solo jadi dikendalikan dari Solo. Ini pertanyaan yang juga mungkin awam lagi, Pak. Iya iya. Yang pertama yang benar Pak. Jadi industri di Solo tuh banyak. Ya, karena industri di Solo banyak bukan karena orang Solo yang maju di Jakarta enggak Pak. Jadi industri di Solo itu banyak ya Pak. Kalau 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 saya tuh Pak kalau saya di BI Pak, di BI Solo tuh gampang Pak patokannya Pak. Kalau suatu kota itu uang kan gini Pak, kalau 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 istilah kami itu kan Bank Indonesia Solo itu residual. Residual itu maksudnya gini, kalau semua transaksi terus nanti netnya ya residualnya lah ya Pak ya. Itu kan kasanahnya bank-bank kan terbatas ya Pak. Nah, itu pasti di store-nya ke BI Pak. Nah, ini kalau data ya Pak ya. Jadi kalau indikator yang mudah itu, kalau suatu kota itu uangnya inflow, berarti ekonominya itu akan apa namanya? Ekonominya kan kalau inflow itu Pak nerima uang ya Pak. Nah, kalau nerima uang dan kalau outflow kan dia beli barang kota lain Pak. Nah, kalau Solo itu Pak ya, dia inflow Pak.
inflow-nya itu rata-rata 8 sampai 13 triliun, Pak. Dalam average tahunan gitu. Nah, artinya kan memang ada ekonomi masuk, Pak. Gitu. Ini. Nah, Pak Doni, mungkin punya kenangan khusus ketika kuliah di UNS, Pak. Karena ketika Bapak kuliah mungkin UNS kan sebelum sebesar ini sekarang. Iya, Pak. Saya bangga, Pak, dengan UNS sekarang. Aduh, luar biasa. Pak. Ya, Pak. Ini kalau mau jujur ya, Pak. Saya itu apa namanya? Awalnya itu saya nggak kuliah di UNS loh, Pak. Saya kuliah di Brawijaya. Awalnya di Brawijaya. Tapi karena apa namanya, pacar saya di Solo ya, saya kuliah ke Solo lah, Pak, gitu. Kayak ini joke-nya, Pak. Tapi saya senang, Pak. Soalnya saya senang dengan kota Solo, Pak. Terus terang aja. Ya, jadi eh, bahkan beberapa teman saya di Jakarta pun ya sekarang ada sama alumni nih, Pak. Salah satunya ada GM di salah satu bank asing, ada Mas Andiona. Itu banyak, Pak, teman-teman dari Jakarta kuliah di sini dan alhamdulillah saya rasa karirnya juga cukup bagus. Tapi Bapak benar, kalau kalau pertanyaannya itu di zaman tahun-tahun 80 ketika saya kuliah, gimana sih kondisinya UNS khususnya Fakultas Ekonomi ya, Pak? Namanya kan belum Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada waktu itu kan. Ya kita ya memang boleh dibilang kan baru tahun 76, Pak ya. 76, makanya ini saya tulis 45 nih, Pak. Saya ngambil dari apa virtual background-nya dari teman-teman nih, Pak. Iya, iya betul 45 Bang kok. Iya, itu kan Iya. 45 ya, Pak. Tahun 76, kalau tahun 76 ke 83 itu baru berapa tahun, Pak? Baru 7 tahun ya, Pak. Nah, kan gitu, Pak. Jadi kalau baru 7 tahun Bapak kan kebayang, Pak ya, bahwa suatu kampus itu kan dinilainya dari kualitas pengajaran, Pak. Kualitas pengajaran itu dari dosennya dan riset kan gitu. Nah, pada saat itu kan dosen-dosennya masih muda, Pak. Belum ada profesor. Ya karena terus yang dokter juga belum banyak, yang sekolah di luar negeri belum banyak. Nah, kita bisa membayangkan, Pak, bahwa kita tumbuh bersama kalau istilah saya, Pak. Jadi dosen dengan mahasiswa itu tumbuh bersama, Pak. Itu yang paling keren itu, Pak. Jadi saya merasakan saya dan dosen itu bukan sebagai dosen, tapi kita belajar bersama, Pak. Jadi saya ingat, Pak. Jadi kalau ayo Mas Doni kita diskusi. Jadi diskusi ke rumah dosen, Pak. Diskusi ke rumah dosen. Jadi memang beda ya, Pak ya, dengan kampus yang sudah settle ya. Sudah settle ya, kita banyak profesor, kita menimba ilmu dari beliau. Tapi menarik, Pak. Ini membuat mahasiswa tuh jadi semakin malah punya nilai tambah karena jadi ikut mengembangkan juga kan, mengembangkan interaksi majunya kampus itu kan, Pak. Nah, jadi sampai begini, Pak. Pada waktu itu kan karena masih baru, akhirnya saya bikin itu, Pak. Himsan namanya, Pak. Himpunan mahasiswa jurusan. Nah, kebetulan saya kan ekonomi ya. Ekonomi studi pembangunan. Kami bikin Himsan itu, Pak. Jadi Himsan tempat kita berdiskusi di luar jam-jam apa, Pak? Jam-jam kuliah. Nah, inilah yang membuat saya rasa sekarang ini, Pak, yang ikut Himsan itu angkatan saya 83, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ada yang jadi deputi komisioner di OJK. Ya itulah artinya pengalaman kuliah itu seperti itu, Pak. Jadi saya sekarang melihat dulu itu ya seperti itu, Pak ya. Kalau Pak Rafiq bilang Mas Doni masih malu mengakui bahwa Mas Doni adalah lulusan Fakultas Ekonomi UNS. Iya dulu, Pak. Karena kan dosennya sama kita sama-sama muda, Pak. Gimana caranya? Ya, tapi Pak, sekarang ini boleh dibilang eh, sedang melihat hasilnya. 76 adalah angkatan pertama 45 tahun yang lalu kan gitu ya, Pak. Kalau di Fakultas Ekonomi itu orang-orang pertama tuh kalau bagi kami yang masuk BI itu kan Pak Muhammad Dahlan. Angkatan 76 ya kan, Pak. Ada 2 orang yang masuk ke BI dan itu hanya 2 orang, Pak. Karena itu kan di BI itu kan ada yang namanya seperti Management Development Program Officer Program. Itu UNS itu setiap tahun cuma 1, 2, 1, 2, Pak. Ya, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak,
angkatan-angkatan 76 itu yang sampai sekarang ini itu paling enggak posisinya itu sudah direktur eksekutif. Walaupun mereka tidak banyak loh Pak. Bisa bisa kata. Pak Doni, terakhir mungkin sebagai feedback atau saran, UNS sudah maju, tapi pengen lebih maju lagi, pengen menjadi 500 perguruan tinggi terbesar di dunia. Apa saran Pak Doni? Ya, ya memang cita-citanya Prof. Prof. Jamal harus begitu Pak. Gini Pak, jadi kan beliau saya pertama apresiasi dulu Pak, karena beliau sejak Oktober, ya ini karena prosesnya dimulai oleh Pak Rafiq juga ya Pak ya. Sejak Oktober 2020 ya Pak ya, kalau nggak salah sudah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Ya kan Pak? Nah, terus beliau ingin juga punya target 2023 menjadi 500 universitas terbaik di dunia. Dan satu lagi itu penting juga Pak, jadi benteng Pancasila itu penting juga. Ya, karena ini kan masalah NKRI itu penting juga, itu harus dijaga karena namanya kan 11 Maret Pak. Nah, jadi Pak, yang pertama Pak, saya melihat sama Pak, menuju PTBH ya, atau berbadan hukum dan target 500 itu kan kuncinya sama Pak ya. Kalau kalau di QS World Class University ya kan Pak, ataupun di IKU-nya kan ada IKU tuh Pak. PTBH itu ada IKU-nya tuh Pak. Nah paling enggak itu kan ada 6 ya Pak. Satu itu adalah reputation akademik atau reputasi akademik. Nah jadi saya lihat Pak, yang pertama ini ya saya berharap itu kan kualitas pengajaran ya Pak. Kualitas pengajaran dan apa namanya juga risetnya Pak. Nah, ya penulisan kan Pak. Nah, saya rasa kan ya kualitas pengajaran, saya rasa ini udah progres yang cukup baik Pak. Saya melihat, terutama saya kan nggak melihat fakultas lain ya Pak. Kalau saya sering berinteraksi dengan fakultas ekonomi dan bisnis, saya lihat sudah on the track Pak. Dan ini saya berharap terus Pak. Banyak dokter luar negeri, banyak profesor ya kan. Nah, cuma memang kemudian yang berikutnya riset. Nah, risetnya ini yang penting Pak. Riset itu kan berguna kalau dipakai oleh masyarakat nih Pak. Nah, menurut saya tuh ada poin saya adalah kalau dosen itu kan harus berinteraksi dengan praktikal orang luar ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin saya berharap seperti itu Pak, supaya kita ini kan soalnya di Solo Pak ya, bukan di ibu kota provinsi. Jadi biasanya kalau kalau dosen-dosen Solo sama Jakarta tuh kalah karena memang interaksi dengan dunia praktikalnya kan kurang ya Pak. Nah, jadi saya sih berharap risetnya dan segala macam ya Pak. Itu benar-benar apa namanya bisa dimanfaatkan Pak. Nah, saya berpikir mestinya ada branding sesuatu ya. Apa branding sesuatu yang membuat UNS itu menjadi beda dengan yang lain, Pak. Nah, saya belum nggak tahu, Pak. Kalau kalau saya di ekonomi sih inginnya ya udah, Bapak kan tadi tanya saya ya, ekonomi Indonesia, ekonomi Solo gimana, Jawa Tengah gimana? Kan itu kan industri pengolahan, UMKM, budaya, ya Pak ya, kuliner. Nah, kenapa nggak fokus saja risetnya atau menjadi menjadi kampus yang punya keahlian seperti Pak Rafiq kan Pak Rafiq itu kan ahli UMKM kan ya Pak. Nah, dan tadi tuh Pak kita sudah punya pusat fintech center UNS Pak. Nah, saya berharap kenapa nggak menjadi reputasi akademiknya ini atau risetnya itu menjadi kampus yang akan menuju persiapan ekonomi keuangan digital. Iya Pak ya. Tapi UMKM-nya loh Pak, bukan perusahaan besar. Jadi UMKM go digital dengan UNS. Nah itu saya, harapan saya gitu Pak yang pertama. Nah yang kedua Pak, kalau kalau bicara masalah target itu kan ada yang namanya employer reputation juga Pak. Karena eh,
setelah 2 tahun apa namanya kita lulus kuliah, harus 90% itu mendapatkan pekerjaan kan gitu Pak. Nah, itu kalau UNS nggak bisa kan berarti dia nggak bisa jadi 500 dunia kan Pak. Nah, itu yang maksud saya sekarang saya makanya nih di gambar saya ini Pak ada tulisan Kampus Merdeka. Ya, Ini betul. saya nggak tahu siapa yang masang Pak, tapi ini Iya, itu program Kemendikbud, Pak. nah itu Pak, itu kan programnya ikunya Mendikbud ya Pak. Nah, tapi ini penting Pak, artinya kan sebenarnya Kampus Merdeka ini bagaimana interaksi dari kampus dengan dunia luar kan Pak. Link and match dengan dunia usaha Pak. Nah ini yang saya terus terang dengan BI Pak, kita udah kerjasama nih Pak, UNS Pak. Kita bikin kampus Merdeka UNS BI yang mempersiapkan anak-anak UNS untuk bisa kuliah 1 semester di Bank Indonesia. Nah ini yang ya Pak, untuk mempersiapkan payment system tadi Pak, yang saya bilang digital itu Pak. Nah ini yang penting Pak. Nah iya Pak, kira-kira gitulah Pak. Kalau yang ketiga ya dosennya jangan sama mahasiswanya rasionya jangan banyak-banyak gitu. Terus Pak Doni, terima kasih iya sekali Pak, iya Pak. ya, Pak Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang telah menyampaikan banyak hal, termasuk juga saran untuk UNS yang pengen menjadi 500 besar dunia. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung. Sukses terus dalam bertugas dan tetap mendorong generasi penerus dari UNS. Matur nuwun Terima Pak kasih. Bambang. Ya, Matur nggih. nuwun Pak Bambang. Selamat Ya, 45 ya, UNS. ya, Semoga tetap jaya dan bisa mencapai targetnya ya, 500 dunia. ya, Ya Pak, ya. matur nuwun. Nggih, Sukses. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Pak.